Melihat Gang Mong melompat untuk melakukan sebuah serangan, Namgung Jun pun menyiapkan kuda-kudanya untuk menahan serangan tersebut, dan dengan menarik pedang dari sarungnya untuk menahan serangan dari Gang Mong itu, pada saat pedang mereka saling beradu, Namgung Jun merasa, kalau lawannya itu memang cukup tangguh, dan ia yang mengendurkan kekuatannya untuk mengubah jalur serangan dari Gang Mong itu. Namgung Jun pun dengan cepat bergerak ke belakang Gang Mong, yang hal tersebut pun membuat Gang Mong terkejut, karena Namgung Jun bisa menangkis serangan kuatnya itu. Melihat Namgung Jun akan melakukan serangan balik, Gang Mong yang sudah siap untuk menangkisnya pun berhasil menahan serangan yang dilancarkan oleh Namgung Jun itu. Tetapi, ketika menahan serangan yang dilancarkan oleh Namgung Jun, Gang Mong pun menyadari kalau serangan Namgung Jun adalah teknik serangan yang sama seperti yang ia gunakan barusan. Setelah berhasil menahan serangan dari Namgung Jun, karena kuatnya serangan itu, tangan dari Gang Mong pun mulai gemetaran, yang hal itu pun membuat Gang Mong bertanya-tanya, bagaimana Namgung Jun bisa mengeluarkan kekuatan sebesar itu dengan tubuh kurus keringnya itu. Sekaligus ia pun berpikiran kalau kekuatannya itu tidak hanya datang dari fisiknya belaka, yang hal itu pun menyadarkannya, kalau Namgung Jun sudah bisa menggunakan Pure Sword Ki. Di sisi Yi Seha, dia yang melihat muridnya itu bisa menahan serangan dari Gang Mong bahkan juga bisa memberikan serangan balasan, Yi Seha pun terlihat merasa senang. Dan Gang Mong yang tak habis pikir, kenapa Namgung Jun bisa menggunakan Pure Sword Ki yang baru belajar metode kultivasi mental. Bahkan serangannya itu juga bisa membuatnya sampai dipukul mundur. Gang Mong pun berkata dalam hatinya, kalau melawan orang seperti Namgung Jun, kekalahan pasti sudah menjadi takdir dirinya. Pada saat Gang Mong sedang memikirkan hal tersebut, Yun Gyeongjong yang turun-menuruni tangga tempatnya ia berdiri pun berkata kepada Gang Mong yang kebingungan itu, kalau dalam perkumpulan mereka, Namgung Junlah orang yang akan menanggung bebannya selama 50 tahun ke depan, dan memang benar kalau Namgung Jun baru saja mempelajari metode kultivasi mental, tapi ia terlahir sebagai sword genius yang mengagumkan, yang hal itu pun membuat Gang Mong dan Yi Seha terlihat terkejut. Karena ia tidak menyangka, tetua Yun Gyeongjong sampai menuruni tangga dengan sendirinya yang belum pernah ia lakukan sejak memberikan tes inisiasi. Yun Gyeongjong yang menghampiri mereka pun berkata, kalau ketua perkumpulan melihatnya secara langsung, Yun Gyeongjong beranggapan kalau ketua mereka pasti akan langsung menerimanya sebagai murid, dan ia yang menghampiri Namgung Jun. Ia pun bertanya tentang namanya. Dan setelah memperkenalkan dirinya itu, sambil memegang pundaknya, Yun Gyeongjong berkata kepada Namgung Jun, kalau mulai di hari itu, dirinya sudah resmi menjadi anggota perkumpulan Blue Sky, dengan kedudukan sebagai seorang Cloud tingkat pertama. Melihat muridnya itu sudah resmi menjadi anggota perkumpulan Blue Sky, Yi Seha pun berharap muridnya itu segera menjadi Four Cloud juga seperti dirinya, dan lebih jelasnya, Gang Mong berkata kalau hierarki bergantung pada jumlah awan di seragam mereka, dan Gang Mong yang mengambil sebuah token yang ada di balik bajunya itu, ia pun lalu memberikan token tersebut kepada Namgung Jun, sambil berkata, kalau ia bisa belajar lebih banyak karena pertarungan dengan Namgung Jun di beberapa waktu sebelumnya. Meski Gang Mong yang memberikan tes dan malah tidak diunggulkan dan dengan tenangnya mengakui kemampuannya itu, Namgung Jun yang menerima token tersebut pun lalu berterima kasih kepada Gang Mong, dan dengan muridnya itu sudah resmi menjadi anggota perkumpulan Blue Sky. Yi Seha pun berkata kepada Yun Gyeongjong, apakah muridnya itu sudah boleh memasuki tempat penyimpanan? Dan setelah diperbolehkan oleh Yun Gyeongjong, dengan bergegas, Yi Seha pun langsung menarik muridnya itu untuk pergi ke tempat perpustakaan perkumpulan Blue Sky mereka. Sambil melihat mereka meninggalkan tempat tersebut, Yun Gyeongjong berkata kepada Gang Mong, kalau selama dia dipelihara dengan air dan cahaya matahari yang cukup, Yun Gyeongjong berkata kalau dia ditakdirkan menjadi pohon raksasa yang mampu mencakar langit,
dan karena Sword Hall Master yang akan memberikan cahaya matahari dan air itu, ia dan muridnya itu yang hanya sebagai pendukungnya saja hanya bisa menyediakan media tanah yang subur. Di sisi Gang Mong yang melihat bekas luka dari tangannya akibat menahan serangan kuat dari Nam Gung Jun, ia pun bertanya-tanya, sebenarnya apa yang sudah Nam Gung Jun lakukan sampai bisa mengeksekusi serangan seperti itu? Dan Yun Gyeongjong yang akan meninggalkan tempat itu juga, ia pun berkata terlebih dahulu kepada Gang Mong, kalau sebaiknya ia mengganti pedangnya itu, dan Gang Mong yang kebingungan dengan ucapan dari masternya itu. Pada saat ia melihat ke arah pedangnya, ia pun terkejut, karena pedangnya itu sudah retak karena diakibatkan menahan serangan dari Nam Gung Jun di beberapa waktu sebelumnya. Di sisi Yi Seha dan Nam Gung Jun yang sudah masuk ke perpustakaan perkumpulan Blue Sky, Yi Seha pun berkata kepada muridnya itu, kalau tempat tersebut bisa disebut juga dengan nama Self-Reflection Martial Archive, yang berarti berkaca pada diri sendiri, dan Nam Gung Jun yang melihat ruangan dalam dari perpustakaan itu, ia pun berkata dalam hatinya, kalau skala ruangan di tempat tersebut sangat luas, bahkan dibandingkan dengan perpustakaan milik Sekte Southern Sky Palace, perpustakaan sektenya di kehidupannya yang sebelumnya lebih kecil dibandingkan dengan perpustakaan perkumpulan Blue Sky. Masternya yang mengambil sebuah buku teknik pun berkata kepada Nam Gung Jun, kalau sekte-sekte normal memberlakukan pembatasan pada akses ke buku manual rahasia, tapi perkumpulan mereka tidak punya peraturan seperti itu, karena mereka harus terus berkembang lebih kuat untuk bisa melawan kultus demonik Sun and Moon dan melakukan perbuatan berbudi. Melihat buku teknik yang bernama Ghosty Soul Sword Art dengan berada di tingkatan Three Cloud, Nam Gung Jun pun berkata kepada masternya itu, selain menghilangkan pembatasan, apakah di tempat mereka itu menerapkan sebuah standar? Dan sambil tersenyum, Yi Seha pun membenarkan hal itu. Karena ada beberapa hal yang tidak boleh muridnya itu lihat kalau tingkatan cloud-nya masih terlalu rendah. Yang hal tersebut pun menyadarkan Nam Gung Jun sesuatu hal. Kenapa nama tempat tersebut diberi nama Self-Reflection Martial Archive? Yaitu karena itu berarti merenungkan apakah kita pantas membaca manual rahasia itu atau tidak. Sebagai master yang baik, Yi Seha berkata kalau ia akan mencarikan sebuah teknik yang cocok untuk muridnya itu. Namun, Nam Gung Jun berkata kalau itu tidak perlu, karena ia ingin memilih manual rahasianya sendiri, dan melihat keinginan dari muridnya itu sangatlah besar. Yi Seha pun menuruti apa yang diinginkan oleh muridnya tersebut, namun dengan satu syarat, kalau Nam Gung Jun harus memperlihatkan kepadanya apa yang ia pilih itu. Dan Nam Gung Jun pun mengiyakan persyaratan tersebut. Setelah dibebaskan untuk memilih manual skrip dari teknik-teknik yang ada di tempat tersebut, setelah beberapa waktu berlalu, Nam Gung Jun yang terlihat membuat tempat itu berantakan dengan buku-buku teknik yang berserakan di bawah lantai. Seorang penjaga dari tempat tersebut yang melihat itu pun berkata dalam hatinya, apakah yang dilakukan Nam Gung Jun itu tidak akan menimbulkan masalah sedikit pun, meski sang Heavenly Sword Hall Master bilang kepadanya di beberapa waktu yang lalu, sebelum ia meninggalkan tempat tersebut karena kepentingan mendesak dan memintanya untuk membantu muridnya itu dikala ia mengalami kesusahan. Tapi melihat Nam Gung Jun yang hanya mengambil buku-buku teknik itu kemudian membuka lembar demi lembar dengan sangat cepatnya, ia yang merasa kalau Nam Gung Jun tidak berniat untuk membaca buku teknik itu pun mulai kehabisan kesabarannya. Pada saat ia akan menghentikan apa yang dilakukan oleh Nam Gung Jun tersebut, ia pun lalu meminta izin kepada penjaga perpustakaan itu untuk meminjam sebuah pedang kayu yang ada di tempat tersebut. Dan pada saat ia mulai marah dengan sikap dari Nam Gung Jun tersebut, Nam Gung Jun yang sedang menyiapkan sebuah kuda-kuda untuk melakukan sebuah gerakan pun langsung memperagakan gerakan itu dengan sangat cepat. Yang hal itu pun membuat penjaga perpustakaan itu terlihat terkejut sekaligus menyadarkannya, kalau Nam Gung Jun tidak melihat buku-buku itu secara acak, melainkan ia sedang menggabungkan dari Hyeng Seong Sword Art, Sasan 12 Sword,
dan Jincheon Sword Art, yang diketahui kalau teknik-teknik itu adalah teknik manual rahasia terkait pedang cepat. Melihat gerakan terakhir Nam Gung Jun yang menimbulkan daya kejut yang sangat besar, penjaga perpustaka itu pun merasa terkejut, karena serangan itu seolah-olah seperti kilatan petir. Dan tak berselang lama, terdengar seseorang yang bertanya identitas dari Nam Gung Jun yang ada di tempat tersebut, dan orang itu yang berdiri di belakang penjaga perpustakaan itu, dan sambil mengeluarkan aura demonik Ki. Nam Gung Jun yang melihat itu pun terlihat terkejut, sambil berkata dalam hatinya, kalau bisa-bisanya seorang kultus demonik seperti dia menyusup ke jantung perkumpulan Blue Sky-nya itu. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.